Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta segenap jajaran pengurus, para asatizat, para guru-guru, dan tentunya Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah juga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Al-Fakir menyapa Bapak Ibu di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan menjadi salah satu jalan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembali begitu banyak nikmat kepada kita. Karena ini menjadi penting sebelum kita memulai rangkaian kajian membahas tentang esensi Muslim. Karena kita perlu mengawali dengan kesyukuran. Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah pernah mengatakan bahwa syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, kemudian lisan dan anggota badan. Karena kalau kita lihat, inilah yang disebut dengan segitiga kesyukuran. Ketika kita berbicara syukur di dalam hati atau syukur bil qalb, maka sesungguhnya kita meyakini bahwa tidak ada sekecil apapun nikmat yang hari ini kita miliki kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita kemudian menyadari hal ini, maka kita akan mudah untuk melakukan syukur bil lisan, yaitu dengan minimal mengucapkan alhamdulillah. Dan begitu indahnya Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, manakala beliau mendapatkan sesuatu yang ia sukai, maka disebutkan oleh Ummul Mukminin Rasulullah akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi sebaliknya begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang tidak ia sukai atau kurang ia sukai, maka Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka ini adalah salah satu contoh akhlak yang luar biasa, sehingga kemudian dikabarkan oleh Ummul Mukminin bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam marah terhadap istrinya ketika berada di rumah. Dengan kata lain, dengan kesyukuran ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah kepada istrinya. Sekarang bandingkan dengan kita, kira-kira kita kalau melihat sesuatu yang kita sukai, apa Pak yang kita ucapkan? Minimal alhamdulillah, betul. Tapi ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita sukai, kita ucapkan apa? Ya, kalau nggak astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika kita kembalikan, inilah yang kadang-kadang kita lihat di dalam rumah tangga kita. Seorang suami ke istri, istri ke suami, kira-kira di dalam rumah tangga kita, Pak, pernah marah suami ke istri, Pak? Bapak-bapak di sini pernah marah? Pernah apa sering, Pak? Nah, ini jangan sampai sering ya.
Tapi mana yang lebih sering, bapak marah sama istri atau istri marahin bapak? Nah, itu lebih repot lagi. Maka hari ini di Jawa Barat kasus perceraian masuk berkasnya di kantor urusan agama lebih 6.000 kasus. Di Tangerang Selatan itu 2.000 atau sampai 3.000-an selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Dan hari ini tidak sedikit gara-gara kurang syukur yang dimiliki oleh seorang manusia, apakah dia seorang suami atau istri di dalam rumah tangga, maka rumah tangganya tidak mampu lagi untuk dipertahankan. Maka oleh karenanya syukur bil lisan ini akan mendorong kita melakukan level syukur berikutnya, yaitu apa yang kita sebut dengan syukur bil arkan, atau melakukan kesyukuran dengan amal perbuatan. Apa salah satu ciri syukur dengan amal perbuatan? Maka dia akan menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Kalau Allah memberikan nikmat sehat, maka Allah akan izinkan kita untuk memudahkan melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk di dalam beribadah kepadanya. Allah menitipkan harta kepada kita, maka kita mudah untuk mengeluarkan harta dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sebut refleksi kesyukuran. Maka begitu mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur oleh istrinya saat melihat beliau sholat malam begitu panjang sehingga kakinya bengkak. Dan ketika ditanya, bukankah engkau ini seorang Nabi dan Rasul ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bersyukur, maka level keberibadahannya itu semakin meningkat. Maka termasuk kalau kita berkaca dengan kondisi kita hari ini, kita diberikan nikmat sehat, nikmat kelapangan, walaupun kita berada dalam satu kondisi yang bisa jadi bukan ringan, harusnya ibadah kita makin meningkat. Karena inilah refleksi daripada kesyukuran itu sendiri. Maka ketika syukur ini hadir di dalam hidup kita, maka ini juga adalah merupakan hal mendasar di dalam hidup. Karena apa? Di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi, selain di dalam rangka beribadah, adalah juga di dalam rangka untuk bersyukur. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Setiap kita pada dasarnya saat hadir di atas muka bumi ini nggak punya pengetahuan apapun. Namun apakah Allah membiarkan kita begitu saja sementara Allah menginginkan kita ada di atas muka bumi ini? Tentu tidak. Maka Allah berikan di antara modal yang utama adalah apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan, Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah di antara salah satu keutamaan kenapa kita harus bersyukur. Karena ketika kita sudah dapat merefleksikan syukur, maka pada akhirnya
bukan tidak mungkin kita bisa menjadi bagian di dalam golongan abdan syakura, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Tentu di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan dari pertengahan bulan Maret sampai dengan hari ini. Ya walaupun ada harapan-harapan manusiawi, mungkin kalau bulan Januari ada vaksin diantaranya, ya mungkin kita akan kembali kepada kondisi normal dan lain sebagainya. Namun semua itu adalah tataran kita sebagai manusia. Tapi kalau tataran kita sebagai seorang hamba, ketika melihat dampak virus yang hari ini terjadi bukan hanya saja di dalam sisi kesehatan, tapi juga bagaimana dalam kondisi perekonomian. Hari ini kita bisa melihat bagaimana ada saudara-saudara kita yang sudah di PHK, perusahaannya mungkin harus tutup, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, himpitan ekonomi bukan tidak mungkin berpengaruh kepada lemahnya kesejahteraan, sehingga angka-angka kriminalitas semakin hari semakin bertambah. Dan di sisi yang lain kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Saya yakin dan percaya insya Allah Jamaah Al-Aqsa ini mungkin kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak dibatasi jarak, maka ruangan ini penuh sampai ke atas. Insya Allah. Dan ini yang bertahan inilah jamaah intinya insya Allah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena tadi ya, ketakutan, kepanikan menyebar, membuat mudah orang lemah. Dan insya Allah di satu sisi kita bukan meremehkan, tapi juga kita tetap waspada karena asbab kematian bisa beragam, bukan hanya saja dari virus yang hari ini melanda di negeri kita dan juga di negeri-negeri yang lain. Maka oleh karena itu yang perlu kita hadirkan adalah ketika melihat ini sesungguhnya adalah satu kondisi krisis yang kita alami. Nah, di dalam kondisi krisis ini yang terjadi bukan hanya krisis kesehatan, bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya saja krisis kesejahteraan, bahkan juga terjadi krisis pendidikan. Hari ini bagaimana anak-anak kita yang umumnya menimba ilmu di sekolah, di boarding school, di kampus-kampus, ternyata mereka harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini sudah makan korban. Ada anak yang dia tidak bisa punya handphone, sementara semua proses pembelajaran melalui handphone, orang tuanya tidak mampu belikan handphone, akhirnya bunuh diri. Ada ibu yang ketika dia 1 bulan, 2 bulan masih bertahan ngajarin anak usianya 8 tahun, namun ketika di satu waktu dia sudah merasakan kejenuhan, dirasakan kondisi yang mungkin menjadi beban, sehingga tanpa sengaja mungkin melayangkan tangannya kepada anaknya dan ternyata itu mengakibatkan kematian. Maka ini adalah di antara krisis-krisis yang terjadi. Namun yang paling membahayakan dari semua krisis itu adalah krisis keimanan. Hari ini ya jangan-jangan banyak orang-orang yang menjadi saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim, saudara-saudara mukmin yang kemudian mengalami kondisi kepanikan, kegelisahan, ketakutan di dalam kondisi akhirnya jauh dari Allah, imannya melemah. Dan ini adalah merupakan salah satu krisis yang hari ini kita hadapi. Padahal kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bahkan Allah menyebutkan dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun musibah yang menimpa kalian itu tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apapun sebabnya. Dan Allah mengizinkannya. Dan kalau sudah diizinkan oleh Allah, kira-kira mampu nggak kita melalui itu semua? Insya Allah. Kenapa kita perlu yakin? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ngasih ujian itu gak pernah melebihi takaran kemampuan dari hamba-hambanya. Bahkan Allah ngirim paket itu kesusahan dengan kemudahan dalam satu rangkaian. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan Allah iringi dengan kemudahan. Dan ukuran kemudahan itu sebetulnya jarak antara kita dengan kondisi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi sebetulnya hanya
Ya, sebagaimana jarak dari kening kita dengan sejadah, dengan sajadah. Bagaimana kita mengundang apa yang Allah kehendaki untuk kemudian Allah angkat kembali. Dan kira-kira mudah nggak bagi Allah untuk mengangkat ini semua? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan kun, maka terjadilah. Maka yang kita harapkan Allah menjadikan kunnya di dalam hidup kita hari ini. Bukan tidak mungkin di antara salah satu sebab datangnya kun pertolongan Allah di dalam hidup kita ketika kita masih istiqamah memakmurkan masjid. Masih ada lantunan ayat-ayat Allah yang dikumandangkan. Masih ada hamba-hamba Allah yang kemudian melafazkan kalimat ataupun kata-kata zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama di negeri itu masih ada yang memandangkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah akan masih memberikan kesempatan kepada penduduk di dalam daerah itu untuk melanjutkan kehidupannya atas izinnya. Tapi kalau kemudian sudah tidak ada lagi, semakin kita jauh dari masjid, semakin jauh dari Allah, bukan tidak mungkin yang terjadi. Mungkin kehancuran itu sudah sangat dekat di depan mata kita. Maka disinilah kalau kita belajar di dalam kondisi kehidupan, karena sebetulnya apa yang terjadi hari ini pun sebetulnya juga mungkin sudah pernah terjadi di dalam generasi-generasi sebelum kita. Termasuk ketika kita di lockdown hari ini di Jakarta, ya kembali diketatkan kembali PSBB di Tangerang, Tangerang Selatan, wilayah Banten, ya mengarah ke sana. Dan pertanyaannya, dalam kondisi new normal seperti itu, pernah nggak sih terjadi di dalam generasi sebelum kita, Bapak Ibu? Pernah. Di antaranya siapa? Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau di lockdown di dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan samudra, dan kegelapan malam. Dan kalau kita lihat, ini juga terjadi. Bukan hanya pada Nabi Yunus. Ketika dia terlockdown, maka dia terpisah dengan kaumnya, terpisah dengan keluarganya. Tapi juga terjadi pada Nabiullah Adam alaihissalam. Karena ketika beliau berada dalam kondisi new normal, sebelumnya berada di surga, dan dia kemudian berpisah dengan kekasihnya saat diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi. Nah, ini kan kondisi-kondisi new normal yang pernah dialami oleh generasi sebelum kita, Bapak Ibu. Dan menariknya dari sini, apa yang bisa kita dapatkan sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah hikmah dari kondisi ini, yang menjadi salah satu perhatian kita, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Yunus dan Nabi Adam ketika menghadapi kondisi new normal tadi. Yang satu di lockdown, yang satu terpisah dalam kondisi yang berbeda. Maka kalau kita lihat, maka di antara hikmah yang kita dapatkan adalah Nabi Yunus ketika berada di dalam kegelapan perut ikan, kegelapan samudra, kegelapan malam, beliau tidak fokus pada masalahnya. Beliau juga tidak fokus pada solusi dari masalahnya. Karena apa? Kalau misalkan beliau fokus pada masalah, kenapa ya saya berada di perut ikan gitu, berada dalam kegelapan-kegelapan ini? Atau dia kemudian sibuk untuk mencari jalan keluar, sekiranya bawa benda tajam dicucuk-cucuk ke atas perut ikan itu, supaya ikannya muntah gitu. Apakah Nabi Yunus melakukan itu? Enggak. Tapi yang Nabi Yunus lakukan apa? Adalah menemukan apa pesan cinta yang Allah berikan kepadanya. Maka di situ kemudian Nabi Yunus alaihissalam diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan kalimat zikir, yang ini juga diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu kalimat zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau ya Allah. Kenapa? Nabi Yunus sadar kenapa dia berada di sana, maka di antara pesan cintanya bukan tidak mungkin Allah sedang ngingetin kepada Nabi Yunus, karena Nabi Yunus saat berdakwah ke tengah kaumnya ini, jangan-jangan sudah mengambil peran Allah di situ. Maksudnya apa? Karena Nabi Yunus ketika berdakwah, di akhir dakwahnya ketika tidak digubris dan seterusnya, maka beliau katakan, maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya.
Maka kejadian ini menjadi salah satu latar belakang kemudian Nabi Yunus kemudian naik perahu, dan pada akhirnya perahu itu mengalami goncangan di tengah lautan. Akhirnya nahkoda kapal mengundi dan berapa kali terulang Nabi Yunus yang keluar namanya. Singkatnya di situ Nabi Yunus menyadari karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa mengubah seorang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi may yasha, melainkan Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa orang yang Allah kehendaki. Maka hari ini kalau kita hidup ada permasalahan dengan pasangan, permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan orang tua, apalagi dengan orang-orang di luar kita, maka salah satunya tugas kita adalah mengajak, merangkul, tapi wilayah hasil itu hak prerogatif Allah. Hari ini kita ngaji offline, ada yang online, ada yang mendapatkan, ada yang meninggalkan, ada yang menjalankan, ada yang sekedar nice thing to know. Ini adalah satu hal yang menarik untuk diketahui. Tapi kalau kembali kepada Nabi Yunus, yang pertama itu kita sadar tidak ada yang bisa memberikan hidayah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Yunus minta Allah membersihkan dirinya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalim, dan kemudian mengambil bahwa peran kesalahan itu bukan salah orang lain. Artinya Nabi Yunus gak sibuk nyalain orang, ya Allah engkau jadikan aku dalam sini gara-gara kaumku gak mau ngikutin dakwah yang aku sampaikan. Enggak. Tapi Nabi Yunus mengakui bahwa sungguh aku termasuk bagian orang-orang zalim. Mengaku salah sama Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Dan ternyata ini juga yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Dan ini direkam dalam surat Al-A'raf ayat 23. Doanya sudah hafal semua. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nabi Adam begitu diturunkan di atas muka bumi, saat itu juga langsung sujud. Langsung sujud, enggak kemudian sibuk nyari di mana Hawa. Kenapa? Karena dia juga tidak nyalahin Hawa, Bunda Hawa, enggak nyalahin setan, iblis yang telah menjadikan dia akhirnya ada hadir di atas muka bumi. Tapi langsung ngambil peran. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua fragmen kisah Nabi Yunus dan Nabi Adam ini bisa menjadi panduan bagi kita di dalam kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Kita tidak fokus kepada siapa yang menyebabkan ini terjadi, apa yang kemudian kita rasakan saat ini sebagai masalah, tapi bagaimana kita just fokus on Allah. Kita punya fokusnya hanya kepada Allah. Karena kalau ini yang kita katakan, inilah yang akan menjadi dasar terhadap apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kira-kira kalau boleh saya tanya, apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup? Apa Pak? Makan atau minum? Nafas atau apa? Ya, kira-kira apa Pak? Dalam sholat tadi imam kita juga membaca, dan kita juga kalau sholat ya wajib, sholat sunnah pasti baca, yaitu salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah saya menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah hamba mohon pertolongan. Maka ternyata
tidak ada yang melebihi kita butuhkan di dalam hidup ini selain mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita katakan demikian? Inilah yang menjadi part of great Muslim. Orang yang dia dapat pertolongan Allah, inilah yang akan berpeluang menjadi Muslim yang sebaik-baiknya. Dan ini Nabi SAW sebutkan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu. Masya Allah, hadis ini riwayat Imam Ahmad atau kama qala Nabi SAW. Karena orang yang kemudian dibimbing oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, maka mereka faham terhadap apa yang menjadi pengetahuannya, apa yang menjadi ilmunya. Makanya ketika berbicara dalam hadis lain, Nabi sebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan fahamkan ilmu agama. Dan ternyata ini bukan satu redaksinya, man yuridillahu bihi khairan. Ada sedikitnya 5 jika saya tidak salah ingat. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ini bersambung kita akan bahas bagaimana jadi orang-orang yang dikehendaki Allah min ahlil khair. Karena ketika kita wafat ataupun saat saudara kita wafat, ada tetangga kita wafat, salah satunya adalah kita menanyakan sebelum kemudian setelah disolatkan, kemudian akan dibawa menuju ke pemakaman, apakah Anda semua bersaksi bahwa jenazah yang ada di depan kita ini, yang ada di samping kita ini min ahlil khair? Khair. Cuman gimana kita mengatakan khair? Nah, di sini ada beberapa resep yang Nabi SAW berikan bagaimana jadi min ahlil khair. Salah satunya ini, yaitu ketika kita hadir di dalam majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu ini hadir pemahaman bahwa ternyata salah satunya yang kita pahami apa sih yang paling kita butuhkan melebihi daripada pertolongan Allah agar kita bisa survive, agar bisa kita melewati kehidupan di dunia ini. Maka kalau kita sudah melihat hal ini, inilah yang diungkapkan juga seorang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kemudian beliau kembali setelah memenangkan pertempuran bersama para kaum muslimin, maka Sayyidina Umar mengatakan, yang membuat kita menang di dalam jihad ini bukanlah karena kekuatan kita ataupun kehebatan pasukan yang kita miliki, akan tetapi karena Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ini kalau beliau, Masya Allah, Sayyidina Umar ini luar biasa. Sampai bahasanya salah satu keutamaan Sayyidina Umar ini, kalau beliau jalan di satu jalan dan setan berada di jalan yang sama, maka setan akan menghindar dari jalan yang akan dilalui Umar. Kalau kita kira-kira gimana? Kalau kita jalan di jalan yang setan sama lalui, kira-kira siapa yang bakal menghindar? Kita atau setan, Bapak Ibu? Atau jangan-jangan tidak ada yang menghindar, saling berangkulan. Kenapa? Ya karena kita lihat kualitas iman kita jauh di bawah Sayyidina Umar. Maka kalau sudah kita jauh di bawah Sayyidina Umar, apalagi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Masya Allah, seorang Sayyidina Umar ketika dia menang dalam sebuah pertempuran, dan di saat itu didukung oleh pasukan yang hebat, beliau tidak mengetamakan dirinya, tidak mengatakan kehebatan pasukannya, tapi kita menang karena ditolong oleh Allah. Maka hari ini kalau kita anggap pandemi ini adalah salah satu bentuk jihad kita, bentuk peperangan kita, maka tidak ada yang melebihi kita harapkan, bukan vaksin, bukan yang lain, tapi apa? Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah izinkan hadir vaksin dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita menuhankan vaksin, memberhalakan vaksin. Yang paling utama apa? Kita mengharapkan pertolongan. Maka kalau kita hari ini kita telusuri di dalam Al-Quran, pertolongan-pertolongan Allah inilah yang kemudian ya kita dapati sebagai miracles, keajaiban. Keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam generasi sebelum kita. Kisah Nabi Zakaria yang umurnya sudah lanjut, ya di atas 100 tahun, sudah nggak mungkin punya anak, istrinya dikabarkan tidak bisa punya keturunan, biiznillah Allah hadirkan Nabiullah Yahya di dalam kehidupan Nabi Zakaria. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi
Allah. Kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun. Begitu juga tentang Siti Sarah. Saat itu beliau sudah memberikan kesempatan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Bunda Hajar. Karena apa? Beliau mendapati Nabi Ibrahim usia sudah 80-an tahun dan dia tidak jauh dari usia itu. Sementara Nabi Ibrahim ini pengen punya anak. Namun kemudian setelah diizinkan untuk menikah dengan Bunda Hajar, kemudian memiliki Nabiullah Ismail, maka tidak lama kemudian Bunda Sarah juga mengandung dan akhirnya lahir Nabiullah Ishak alaihi salam. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Pemuda Kahfi, ketika beliau menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, raja yang zalim, maka kemudian beliau berkumpul bersama orang-orang yang beriman, berkumpul di dalam gua Kahfi, dan biiznillah 300-an tahun lebih Allah izinkan mereka untuk kemudian tetap survive dalam keadaan tidur. Logikanya, orang tidur jangan sampai ratusan tahun, 1 tahun saja, atau mungkin kurang daripada itu, mungkin sudah tidak berbentuk lagi fisiknya. Tapi bagi Allah, itu bukan hal yang mustahil. Begitu juga jin yang mendengarkan Al-Quran. Maka ini adalah merupakan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih dengan segala ketidakmungkinan ataupun yang tidak terpilih. Dan cara kita berikutnya adalah, lalu bagaimana kita menghadirkan keajaiban itu? Karena sesungguhnya yang menjadi titik tekan dalam kondisi ini, yang tadi kita sebutkan dalam kisah Nabi Yunus, Nabi Adam, bukanlah fokus pada masalahnya, bukan juga fokus pada solusinya, tapi fokuslah apa yang menjadi pesan cinta yang Allah berikan kepadanya, sehingga kita bisa merespon kejadian atau masalah itu dengan baik dan benar. Karena ketika kita terjadi sebuah kejadian pandemi, ada yang kemudian memberikan respon yang benar, ada yang tidak benar. Dan kita lihat keajaiban-keajaiban itu terjadi, kenapa? Karena ketika merespon itu, mereka lakukan dengan respon yang benar. Dan itulah yang disebut dengan respon iman. Respon iman. Sehingga yang hadir jalan keluar, petunjuk, keajaiban. Dan di sisi yang lain ketika dia tidak merespon dengan benar, yang terjadi adalah penderitaan bahkan azab. Dikasih kekuasaan, tapi kalau responnya benar, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Tapi Fir'aun lain lagi, ketika diberikan kekuasaan oleh Allah, beliau mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka endingnya beda, hasilnya beda, dikenangnya juga beda. Dan kisah monumental para nabi, seringkali doanya nggak spesifik. Karena Allah yang paling tahu akan yang dibutuhkan. Salah satunya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sudah diberikan ujian yang Masya Allah, dan ternyata ketika hartanya habis, anak-anaknya wafat karena wabah, istrinya meninggalkannya, diusir dari kaumnya, beliau sakit, dan seterusnya. Maka kalau respon kita nih sebagai manusia biasa, kalau kemudian sakit, yang pertama diminta apa Bapak Ibu? Sembuh dari sakit, betul? Tapi Nabi Ayub nggak minta gitu. Nabi Ayub mintanya covered doa. Covered doa. Inna darabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka kemudian Nabi Ayub itu berkata, minta kepada Allah, anni masaniyad durru, ya Allah engkau tahu hambamu ini sedang nggak sehat. Lagi dalam kondisi yang kurang fit, yang ada penyakit di dalamnya. Tapi Nabi Ayub nggak bilang, maka sembuhkanlah hambamu ini, Allah enggak. Tapi yang Nabi Ayub bilang apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Dan ternyata Masya Allah, efek doa ini bukan hanya kemudian Nabi Ayub sembuh, tapi juga Nabi Ayub kemudian dikumpulkan kembali dengan istrinya, atas izin Allah lahir lagi anak-anaknya, dan kemudian kesejahteraan pun kembali seperti semula, bahkan lebih banyak. Ini yang kita bilang respon. Nah, bagaimana kemudian agar bisa merespon itu? Nah, ini sebetulnya baru pengantar ya. Baru pengantar, tapi karena waktu syuruk sudah masuk, maka mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan membahas ini. Ada 3 respon
bagaimana kita mengundang keajaiban dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun supaya kemudian kajian ini jika memang ada yang ingin ditanyakan, kami berikan ruang sebelum kita melaksanakan salat sunnah isyraq ataupun salat sunnah syuruk. Faliatafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau sudah ditanya lalu responnya apa Ustadz? Berarti nyambung ya, ada sekitar 20 slide lagi kan begitu. Tapi saya akan coba bahas singkat saja dulu. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Silahkan dibuka Quran surah 64 ayat 11. Tapi insya Allah kalau lihat wajah-wajah ini jamaah rata-rata penghafal Quran. Jadi kalau dibilang surah 64 ayat 11 insya Allah sudah hafal semua. Jadi surah 64 ayat 11 surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seseorang illa biiznillah. Nah, jadi yang pertama adalah kita hadirkan dulu nih respon yang pertama. Jadi ini ada 3 responnya, ada 3 M. Yang pertama adalah accepted, menerima. Suka atau tidak, it's already happened. Ini sudah terjadi. Kita nggak bisa mendenial, wah ini sih, ya gini-gini segala macam. Ini sudah terjadi. Maka kalau kita sudah menerima, ini akan masuk kepada pintu berikutnya apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nah ini nanti masuk M yang kedua. Ya. Yaitu apa? Bagaimana dia ngadu, asking to Allah, mengadu sama Allah. Orang yang punya iman, dia nggak ngadu sama makhluk. Hari ini, misalkan kondisi lagi susah, kebutuhan kita banyak, argo pendidikan anak-anak jalan terus, tapi pemasukan dipotong. Kira-kira begitu kemudian kurang yang kita miliki, ketersediaan yang tersedia, kita ngadu sama manusia dulu apa kita ngadu sama Allah? Makanya ketika ngadu sama Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Maka yahdi qalbah, Allah akan membimbing hatinya, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, Allah akan menemani perjalanannya itu. Karena dia yakin wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka itu nanti masuk M yang ketiga, yaitu apa yang kita sebut dengan merayu Allah. Karena ini udah ditanya, ini kita tambah sedikit boleh ya. Jadi yang pertama itu menerima. Menerima dengan hati yang damai. Hari ini apapun masalahnya, mau pandemi, mau kondisi usaha lagi nggak bagus, mungkin masalah di dalam rumah tangga kita dengan pasangan, anak-anak, orang tua atau saudara kita, atau apapun yang terjadi, yang pertama accepted, ridho dengan apa yang Allah berikan. Karena self acceptance ini akan mendorong kita menghindari pain paradox. Apa itu pain paradox? Semakin kita nggak nerima, maka biasanya yang terjadi semakin sulit, semakin sakit. Wah kenapa ya, udah kondisi kayak begini, saya usaha udah mati-matian kok, rezekinya masih jauh-jauh aja. Maka dia semakin capek. Tapi kalau kita ridho, ya tadi, mana yang lebih utama, syukur atau sabar, nanti akan masuk episodenya di sana. Karena syukur dan sabar itu adalah buah dari apa? Keridhaan terhadap Allah. Dan ketika kemudian kita menerima apa yang Allah berikan, insya Allah ini akan mendorong kita menjadi orang-orang yang tenang hati, menjadi bagian dari nafsul mutmainnah. Karena kalau kita bilang apa sih
yang pengen kita bawa pada saat kita pulang kembali kepada Allah, Bapak Ibu? Melebihi apa yang kita inginkan sebagaimana Allah seru di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita cuma rindu ini doa. Kita pengen pada saat nanti kita pulang kembali ke Allah, Allah manggil kita. Wahai hambaku yang berjiwa tenang, keluarlah engkau dalam keadaan ridho dan aku ridho. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kita disuruh masuk ke surga sama Allah. Makanya di antara doa yang bisa kita hadirkan, ada di antaranya dalam satu hadis Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'atak. Insyaallah kalau nanti kita sambung di kesempatan lain, materi ini juga kita sampaikan dengan tema finding inner peace, menemukan kedamaian di dalam hati. Tapi intinya adalah menerima ini kita berbaik sangka sama Allah. Salah satunya apa? Di dalam Al-Quran Allah bimbing. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia bisa jadi amat buruk bagi kalian. Jadi ukuran baik buruk sebetulnya bukan versi kita, versi Allah. Sehingga kalau kita sudah meyakini Allah memberikan kepada kita itu, kira-kira nih menurut Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita itu yang biasa-biasa saja, yang tidak baik atau yang terbaik. Kira-kira Allah memberikan kepada kita yang mana? Yakin nggak Allah memberikan yang terbaik? Kalau hari ini kita nggak menemukan yang terbaik karena kita belum menemukannya. Dan salah satunya adalah permisalan seperti ini. Mata lebah versus mata lalat. Kenapa kita pakai perumpamaan ini? Karena yang namanya lalat itu, walaupun diletakkan di taman bunga, yang indah, rupawan, dan menarik segala bentuk, warna, dan aromanya, tapi kira-kira yang dicari sama lalat apa? Sampah. Sebaliknya, lebah walaupun ditaruh di tempat pembuangan akhir, yang dia cari apa? Kita hari ini mohon maaf, mana yang lebih dekat sama kita? Mata lalat atau mata lebah? Kalau kita hari ini menghadapi masalah, yang kita lihat masalahnya, bahkan kita dapat nikmat, yang kita lihat masalahnya, jangan-jangan ini perumpamaan mata lalat. Kita masih suka lihat yang enggak penting buat kita, yang remeh buat kita, yang enggak bermanfaat buat kita. Hari ini anak-anak kita diuji. Salah satunya apa? Ya ketika PJJ harus pakai gadget, akhirnya lebih intens sama sosial media, bahkan sosial media bisa mengantarkan kepada asosial media. Akhirnya lebih dekat dengan ya segala bentuk relasi secara dunia maya daripada dunia nyata. Maka oleh karena itu hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pun berlaku dalam pekerjaan. Kalau kita hari ini kerja kadang-kadang lagi kondisi kayak begini, salary dipotong, kemudian ada yang dirampingkan, yang harus dirumahkan. Terus kita bilang kok perusahaan nggak perhatian banget ya sama saya. Maka kalau kata guru saya, janganlah jadi orang yang meludah di sumur yang air kita minum. Kita kadang-kadang kalau sudah kecewa, kemudian mengobral kemana-mana keburukan perusahaan kita, keburukan kantor kita, dan lain sebagainya. Maka hati-hati, janganlah kita jadi orang-orang yang memiliki sifat mata lalat. Tapi berupayalah menjadi orang yang memiliki sifat seperti mata lebah. Dia akan selalu melihat kebaikan. Apa nggak jadi naif Ustaz? Bukan masalah naif atau tidak. Ana inda abdi zanni bi, aku sesuai dengan prasangka dari hambaku.
Maka hari ini ya, seperti konteks sakit, pada ada saudara kita yang wafat dan seterusnya, kita berhusnuzon. Bisa jadi matinya itu, wafatnya mereka adalah dalam keadaan syahid. Ini yang perlu kita hadirkan. Karena ketika kita memandang baik, menerima apa yang Allah berikan, maka insya Allah akan lebih mudah. Nah ini menerima. Masih boleh dilanjutkan sedikit lagi ya? Nah, M yang kedua ngadu. Karena kalau udah nerima, Nabi Yunus terima, Nabi Adam nerima. Jadi respon pertama tuh nerima dulu. Nah, sebagaimana Nabi pernah mendapati seorang ibu lagi nangis gitu lantaran anaknya wafat. Terus Nabi ngingetin, sabar ya Bu. Tapi kemudian kata ibu, kamu nggak tahu bagaimana rasanya seorang ibu ditinggal wafat anaknya. Rasulullah nggak merespon apa-apa, kemudian kembali. Setelah Rasulullah meninggalkan ibu itu, kemudian ibu itu diingatkan, ibu yang tadi ngingetin itu Nabi. Maka kemudian beliau baru sadar, minta maaf kepada Rasulullah setelah datang kepada Rasulullah. Tapi kemudian Nabi ngingetin apa? As-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu ada pada pukulan pertama. Dan bentuk sabar bentuknya apa? Salah satunya accepted, menerima. Yang kedua apa? Ngadu sama Allah. Karena sekecil apapun kejadian yang menimpa kita, Nabi sebutkan dalam hadis itu, seorang yang meminta kepada Allah itu, ya seorang mukmin yang minta kepada Allah sampai dia minta garam saja minta sama Allah. Tali sendalnya putus, dia minta sama Allah. Artinya apa? Sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita harusnya kita minta sama Allah. Tapi kebanyakan kita baru kalau masalahnya kelihatan besar, baru kita minta sama Allah, betul. Nah ini yang kita bilang. Jadi bagaimana kita menghadirkan sedikit-sedikit minta kepada Allah, itu semakin sering diminta maka Allah semakin senang. Beda kalau kita sedikit-sedikit minta sama makhluk, makhluk biasanya lebih banyak bahagianya atau kecewanya Bapak. Tapi semakin sering diminta Allah itu maka semakin senang. Maka bagaimana cara kita ngadu? Sisihkan waktu sejenak untuk menjeda, ngobrol kepada Allah. Maksudnya ngobrol itu apa? Ya kita bicara dari hati, bukan sekedar lisan. Ya hari ini kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazidan. Ada yang dia baca, dia hafalan, ada yang dia baca dengan hati. Ada yang ketika istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini astajib ini apa? Karena ketika dia mau istighfar melibatkan gerakan hati, bukan sekedar gerakan lisan, maka ketika itu dia akan beristighfar dengan menghadirkan seluruh perasaannya kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kau tahu bagaimana mata ini ya. Mata yang kau berikan, mungkin masih banyak maksiat yang dilakukan oleh mata-mata kita. Astagfirullahaladzim. Maka ketika kita ngadu sama Allah tuh, kita kadang-kadang kalau sama teman dekat kita bisa kita ngobrol, tapi sama Allah itu mohon maaf, kadang-kadang kita nggak pakai perasaan di situ. Makanya ya ini kalau kita lihat Allah ngasih ilham kebebasan buat manusia itu mau ngambil jalan fujur silakan, takwa silakan, tapi fokus kita mudah-mudahan kita berfokus di jalan tauhid, di jalan takwa. Yaitu la ilaha illallah. Just focus on Allah. Insyaallah lain waktu kita bahas. Karena kenapa kita perlu ngobrol ke Allah? Allah bilang, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Cuman kalau saya tanya hari ini, apakah kunci keberhasilan doa yang dilakukan oleh seseorang? Ukuran doanya berhasil itu apa? Ukuran doa berhasil apa? Dikabulkan, betul ya? Tapi ternyata di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan bahwa ternyata ukuran keberhasilan doa kita bukan semata tentang terkabulnya doa kita. Karena Sayyidina Ali itu ketika mengatakan, kalau aku doa dan dikabulkan oleh Allah, aku senang. Tapi kalau aku doa dan itu belum dikabulkan Allah, aku lebih senang.
Maka kemudian disebut, kenapa bisa gitu ya Ali? Karena yang pertama adalah keinginan, dan yang kedua adalah keinginannya. Dan keinginannya pasti akan lebih baik daripada keinginanku. Makanya ukuran doa kita itu berhasil, kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan semata ketika terkabul doa kita, tapi ketika di dalam doa itu hadir dua rasa. Apa dua rasa itu? Yang pertama adalah rasa hina kita sama Allah. Ini yang terjadi sama Nabi Yusuf, yang terjadi sama Nabi Adam. Mereka bilang, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi Adam juga sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahina. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana buruknya diri ini. Engkau tahu bagaimana hamba saat sendirian, ya Allah. Maka kalau kita hadir rasa hina, maka yang kedua adalah rasa butuh. Butuh sama Allah. Kalau engkau nggak ngabulin ya Allah, kalau engkau nggak menerima doa hamba, lalu kepada siapa lagi hamba minta? Dan ini yang tadi kita sebutkan hadisnya. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa minta kebutuhannya kepada Allah, sampai pun meminta garam, sampai pun meminta ketika tali sendalnya putus. Nah, dalam kondisi seperti ini, makanya kenapa selalu kita bilang, banyakin doa. Doanya bukan hanya buat kita, doakan juga saudara kita. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, wakfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Kita minta, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kaum muslimin, sehatkan kami, sehatkan juga kaum muslimin. Nah, intinya kalau kita doa, jangan pelit, doakan orang-orang lain. Dan insya Allah ini akan merubah keinginan itu jadi kebutuhan. Dan di situ kemudian kita ngobrol ke Allah. Kalau kita nggak banyak hafal banyak doa redaksi dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, minimal hadirkan daripada 3 pertanyaan saat kita lagi ngobrol ke Allah itu. Setelah munculkan rasa hina butuh, tanyakanlah kita dari mana, sedang apa, hendak kemana. Maka jawabannya kan kita ini semua datang dari Allah. Lagi ngapain? Lagi nyari ridhonya Allah. Mau kemana? Mau pulang kembali ke Allah. Karena our life is a journey from Allah to Allah. Hidup kita perjalanan dari mana? Dari Allah ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang terakhir adalah merayu Allah. Udah nerima, kemudian ngadu, yang berikutnya adalah ngerayu Allah. Hari ini apapun yang kita lakukan, kita ngaji bukan sibuk caper sama makhluk, kita sedekah bukan caper sama makhluk, kita melakukan apapun jangan sampai meniatkannya kepada selain Allah. Tapi kita pengen caper sama Allah, cari perhatian sama Allah. Ini upaya merayu kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Bunda Hajar itu, Masya Allah, Nabi Ismail nangis. Tapi kemudian Bunda Hajar nyari airnya kemana Bapak Ibu? Bukit Sofa, Bukit Marwah. Pertanyaannya, begitu sampai Bukit Sofa ada airnya enggak? Bukit Marwah ada airnya enggak? Sekali udah enggak ada, kira-kira perlu nyari lagi enggak kalau logika kita? Perlu. Tapi yang dilakukan Bunda Hajar, balik lagi ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Sofa, sampai ke-7 kalinya di Bukit Marwah. Maka disitulah kemudian yang terjadi apa? Airnya hadir di dekat kaki Ismail alaihissalam. Bukan di Sofa, bukan di Marwah. Kira-kira bisa dipahami maksudnya? Hari ini kalau kita melakukan amal soleh, bukan tidak mungkin Allah nggak kasih balasannya dari sini. Bukan dari lingkungan kita. Bisa jadi Allah kasih berupa yang lain. Kita kadang-kadang kerja, wah pengen nanti saya punya ini, punya itu. Tapi Allah kasih sehat. Intinya kita ngerayu Allah. Kalau hari ini, mohon maaf, ada orang yang dia banyak sedekah aja belum pasti masuk surga.
Ada orang yang hebat baca Qurannya, ngajarin aja belum tentu dia dijamin masuk surga. Termasuk yang berjuang sampai dia terbunuh di medan juang pun juga belum pasti masuk surga. Karena ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya sahabat yang lain, bisakah kau sampaikan satu hadis Nabi yang paling kau hafal, yang paling kau, istilah bahasa kita, nyentuh banget? Maka ketika itu beliau katakan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba pingsan. Sampai 3 kali beliau itu. Nabi SAW mengatakan pingsan. Nabi SAW mengatakan pingsan. Dan begitu beliau 3 kali pingsan, siuman, dia katakan bahwa yang pertama diantaranya berada di neraka Allah, ada 3 kelompok orang. Ya, mereka yang membaca Quran, kemudian yang bersedekah, yang berjuang. Tapi begitu Allah tanya kepada mereka, mereka jawab dengan amal-amal mereka tadi. Tapi apa jawaban Allah? Kau bohong. Kau melakukan ini supaya disebut dermawan, supaya disebut alim, supaya disebut qari, supaya disebut pejuang, pemberani. Artinya apa? Mereka melakukan itu tapi bukan karena Allah, bukan pengen ngerayu Allah. Dan akhirnya bukan surga yang didapatkan, justru malah dilemparkan ke neraka Allah. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usaha terus walaupun kita dalam keterbatasan. Karena kita berjuang bukan karena pengen berhasil. Kita berjuang karena kita mengharapkan Allahnya gitu. Maka kalau ini yang terjadi, insya Allah kita mau berkeluarga, bukan karena pengen dipandang orang sebagai keluarga teladan, tapi kita pengen dipandang pantas untuk keluarga ini dikumpulkan bareng-bareng lagi di surga. Maka hari ini konsepnya adalah bertawakal. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, tawakal itu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Karena sebab bukanlah penentu, tapi Allah yang maha menentukan. Nah, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Karena ini salah satu keajaiban daripada kita bertawakal dan bersyukur. I should be grateful. Di mana yang sabar, syukur lebih utama. For the 12 times because Allah choose me, thought I was good enough to go through it. Ya, saya harusnya bersyukur terhadap waktu-waktu berat di mana Allah memberikan itu, pasti Allah milih saya. Allah milih. Setiap kita terpilih, tapi dari yang terpilih itu bukan tidak mungkin akan terpilah. So I was good enough to go through it. Karena bisa jadi Allah yang memandang bahwa saya cukup baik untuk bisa melalui itu. Nah, jadi insya Allah bab syukur dan sabar ini memang sesuatu yang tidak selesai ya. Tapi kalau saya ajukan pertanyaan terakhir, mana yang lebih utama menurut Bapak Ibu? Syukur dulu atau sabar dulu? Syukur atau sabar? Kita. Yang syukur angkat tangan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kedua, yang sabar? Mohon maaf. Ada yang mengatakan yang sabar? Yang gak ngangkat tangan dua-duanya? Coba lihat, yuk. Lihat nih. Syukur ini di antara balasannya apa? Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Satu, orang bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Apa yang kedua? Allah akan menjauhkan azab. Betul. Nah, sekarang coba lihat. Kalau orang sabar, balasannya apa? Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang yang, kira-kira kalau di sini sudah dapat jawabannya. Nah, sebagian ulama memandang kedudukan sabar ini memiliki balasan yang luar biasa, yaitu apa? Kebersamaan dengan Allah. Kalau sudah Allah bersama kita, Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, saya mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya Rabb, aku pun mencintainya. Tsumma ada ahlas sama, kemudian Jibril alaihissalam memanggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, sungguh Allah mencintai hambanya di atas muka bumi dan aku pun mencintainya. Bagaimana dengan kalian? Ya Jibril, kami pun mencintai hamba yang Allah sebutkan tadi.
Dan kemudian yang ada di bumi pun akan memberikan penerima. Jadi kalau sudah dari sini, sabar dan syukur memang tidak perlu dipertentangkan. Tapi kalau dari sisi balasannya, sabar memiliki kedudukan sedikit lebih tinggi daripada syukur. Yang penting bagi kita, syukur di saat dapat nikmat itu biasa. Tapi ketika masih dapat musibah, bersyukur itu syukur yang luar. Diuji sabar itu biasa. Tapi ketika diberikan nikmat tetap bersabar itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Jamaah Aqsa ini tergolong daripada hamba Allah yang syukur dan sabar. Inilah yang disebut sebagai miracles of mu'min. Ajaban di amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Selalu punya sayap, syukur dan sabar. Maka dengan itulah kita menerima, mengadu, dan merayu agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi kalau sudah ditanya harus dijawab. Baik, saya rasa mungkin cukup. Atau ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Baik, kalau sudah cukup, mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kebaikan di dalam pertemuan kita hari ini. Allah lindungi, Allah jaga diri kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk guru-guru kita dan saudara kita yang lain, daripada kondisi pandemi COVID yang hari ini berada di negeri kita dan di negeri-negeri lainnya. Semoga Allah izinkan untuk diangkat segera, dan insya Allah Allah berikan kita keadaan untuk kembali normal, mudah untuk kembali berziarah ke tanah suci, mudah untuk di dalam meramaikan kembali masjid dan memakmurkannya, serta mudah melakukan amal-amal soleh yang lain. Mari kita awali dengan membaca Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, pertemuan pagi hari ini pertemuan yang penuh barokah dan manfaat. Jadikanlah perpisahan kami ya Rabb, perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Engkau tahu bagaimana diri ini ya Allah. Mungkin kami masih terlalu banyak melakukan dosa dan maksiat. Masih ada benih-benih kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, zina, segala bentuk riba yang mungkin masih ada di dalam hidup kami hari ini ya Allah. Maka jangan biarkan kami merasa nyaman dengan keadaan itu, kecuali Engkau izinkan menjadi bagian di antara hamba-hamba-Mu yang Engkau ampuni atas dosa-dosa itu ya Allah. Terimalah taubatan nasuha kami ya Allah. Jangan biarkan kami terlambat mohon ampunan sementara waktunya telah tidak dimiliki lagi ya Allah. Rabbana, ampuni pula dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami. Kasihlah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi kami sewaktu kecil, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat ya. Izinkan kami menjadi bagian anak-anak mereka yang selalu mendoakan, menjadi bagian dari anak-anak yang berbakti kepada mereka. Karena kami tidak sanggup kalau kelak anak-anak kami tidak berbakti kepada kami sebagai orang tuanya ya Allah. Oh, jadi kalau rumah tangga kami, kebersamaan kami bersama keluarga, kebersamaan di dunia hingga ke surga ya Allah. Begitupun kebersamaan kami di masjid ini ya Allah. Engkau izinkan menjadi kebersamaan yang bukan hanya saja di dunia tapi sampai ke surga-Mu yang mujib ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم عافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك
من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم يا ربنا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في قلوبنا، اللهم عافنا من كل جسمنا يا رب العالمين. Rabbana, sekiranya Engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, kepada siapa lagi kami bermunajat? Sekiranya ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang sedang memiliki hutang, mampukan kami melunasinya sebelum kami wafat ya Allah. Yang sedang berada dalam kesulitan, Kau berikan jalan kemudahan ya Rabbal Alamin. Yang memiliki hajat, Engkau izinkan untuk tersampaikan ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.